Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asri, selamat datang di channel Asri Asri, channel yang membahas tentang dunia arsitektur, review desain, dan juga tips sederhana seputar rumah tinggal. Di video kali ini saya ingin berbagi tips bagi Anda semuanya tentang bagaimana kita bisa mengatur dan hidup nyaman di rumah tinggal yang ukurannya kecil. Tentunya tidak banyak yang tahu bahwasanya rumah kecil pun bisa menjadi nyaman ketika kita bisa mengolahnya dengan baik. Namun sebelum saya lanjutkan videonya ini, tak lupa saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda bisa ikuti terus video update dari Asri Asri. Seperti apa ulasannya? Simak terus. Sobat Asri, kebutuhan akan rumah tinggal saat ini semakin meningkat. Dilihat dari bagaimana sekarang developer dan jual properti membuat perencanaan atau rumah tinggal mereka dengan konsep-konsep yang minimalis ataupun konsep yang sederhana. Dengan tipe-tipe kecil mereka bisa membuat harganya semakin terjangkau. Oleh karenanya, di sini saya akan berikan tips bagi Anda yang sudah memiliki rumah dengan ukuran yang kecil. Jadi simak video ini sampai selesai biar Anda bisa mengikuti informasi apa saja yang akan saya sampaikan. Baik, saya akan mulai dengan tips yang pertama. Tips yang pertama untuk rumah tinggal yang kecil, yaitu ukur setiap ruangan yang ada di rumah Anda. Dengan Anda mengetahui ukuran setiap ruangan Anda akan bisa menyesuaikan dengan furniture atau perabot yang akan Anda tempatkan di sana. Tapi ingat, penempatannya jangan sampai mengganggu sirkulasi di dalam ruangan, sehingga ketika ada orang yang masuk ke dalam ruangan itu bisa merasakan kenyamanan. Dan jangan lupa furniture atau barang yang Anda masukkan ke dalam ruangan itu menutupi bukaan berupa jendela di ruangan Anda. Kita tahu bahwa fungsi bukaan di dalam ruangan, baik berupa jendela ataupun roster, bisa mengalirkan udara masuk ke dalam ruangan dan juga bisa memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan, sehingga ruangan Anda bisa terlihat bersih, tidak lembab, dan juga tentunya sehat. Tips yang kedua adalah cari perabot yang multifungsi. Perabot di sini tentunya yang memiliki fungsi yang banyak karena multifungsi gitu ya. Usahakan perabot Anda ini bisa mewakili fungsi-fungsi yang lainnya. Contohnya adalah tempat tidur yang bawahnya bisa dimanfaatkan untuk lemari penyamanan. Dan ada juga satu furniture berupa tempat duduk atau sofa yang di bawahnya bisa ditarik keluar ataupun bisa ditekuk, seperti contohnya sofa bed dan lain sebagainya ya. Kemudian tips yang ketiga untuk rumah tinggal yang kecil, yaitu jaga kerapian di setiap ruangan. Kerapian di sini bukan berarti kerapian dari perabotnya ya. Area dinding biasanya dipakai untuk menaruh aksesoris dinding ataupun jasa-jasa dinding seperti foto, lukisan, dan lain sebagainya. Namun untuk kasus rumah tinggal yang kecil ini, jangan sampai dinding ini penuh dengan aksesoris dinding. Anda bisa menempatkan hiasan dinding dengan bingkai tepiannya warna-warna yang cerah ataupun warna-warna yang terang, sehingga dinding Anda masih bisa terkesan luas dan juga bersih. Kemudian untuk kerapian berikutnya yaitu kerapian dari segi alat elektronik. Dalam hal ini adalah kabelnya ya. Jadi kita tahu bahwasanya ketika ada ruang TV, biasanya di situ kabel-kabelnya berserakan kemana-mana. Anda harus bisa mengatasi ini dengan merapikan kabel itu, bisa ditali ataupun dimasukkan ke dalam pipa sehingga kabelnya ini terlihat tidak berserakan kemana-mana. Itu juga bisa mempengaruhi kebersihan dan kerapian ruangan. Kemudian tips yang keempat, mungkin semuanya sudah tahu tentang bagaimana memilih warna. Kita tahu bahwasanya warna mempengaruhi dari nuansa ruangan itu sendiri. Ketika kombinasi warnanya itu semakin banyak, maka ruangan tersebut menjadi semakin kecil ataupun sempit. Dan untuk kasus yang ini tentunya pakailah warna-warna netral atau putih ya. Warna netral itu bisa putih, bisa hitam, tapi tidak saya anjurkan untuk pakai warna hitam ya. Kita pakai warna putih saja agar kesannya sedikit luas dan lapang. Kalau Anda ingin memadukan beberapa warna, saran kami adalah pilih satu warna untuk satu ruangan. Kemudian untuk ruangan yang lain, Anda bisa aplikasikan warna yang lain pula. Tentunya dengan warna-warna yang tidak begitu gelap. Bisa warna krem,
hijau muda atau biru muda dan lain sebagainya. Kemudian tips berikutnya yang kelima adalah tentang pencahayaan di dalam ruangan. Kalau misalkan rumah Anda kanan, kiri, belakang sudah tertutup oleh tetangga, pasti Anda akan bergantung pada pencahayaan buatan, dalam hal ini adalah lampu di dalam ruangan. Meskipun Anda memiliki pencahayaan berupa lampu, tapi itu bisa kita siasati pula. Biasanya untuk rumah tinggal, untuk titik lampu biasanya ada di tengah-tengah ruangan. Namun untuk ruangan yang kecil, tempatkan titik lampu tersebut di tepi-tepi plafon yang ada di ruangan Anda. Sehingga selain ruangan Anda bisa terkesan luas karena memang plafon area tengahnya tidak ada titik lampunya, tips berikutnya yang keenam adalah tetap di area plafon. Sekarang ada tren yang namanya plafon PVC. Anda bisa searching di Google ataupun di pencarian lainnya. Anda akan mendapatkan berbagai macam motif dan juga ukuran, yang mana ruang kecil Anda tadi bisa terlihat cantik hanya dengan melihat plafonnya. Sobat Asri, itulah tadi 6 tips untuk rumah tinggal yang kecil. Semoga ulasan saya bisa memberikan manfaat dan juga wawasan bagi Anda semuanya. Jadi jangan sampai pesimis kalau punya rumah kecil. Jadi rumah kecil pun bisa kita olah dengan segitu banyak macamnya, sehingga rumah kecil Anda bisa terlihat indah dan juga nyaman. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman Anda, dan saya ingatkan kembali bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda bisa ikuti update video terbaru dari Asri Asri. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Salam sehat, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.